Halo sahabat investor, selamat siang. Balik lagi di topik kita pada siang hari ini. Nah, di sini aku ditemenin bersama riset analis kita, yaitu di sini ada Bapak Jono. Selamat siang Bapak Jono. Siang Bella. Oke, kita langsung aja ya Bapak Jono. Hari ini topik kita itu ngomongin tentang saham-saham sektor properti. Nah, kira-kira kondisi sektor properti saat ini gimana sih Bapak Jono? Oke, mungkin kita jelaskan secara singkat ya. Jadi yang pertama, properti ini merupakan salah satu industri yang sangat diperhatikan pemerintah karena memiliki dampak terhadap lebih dari 100 industri lainnya. Jadi ketika sektor properti ini bangkit aktif, maka banyak industri lain yang terdampak positif dan menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya industri keramik, industri peralatan rumah tangga, semen, kaca dan sebagainya. Makanya industri properti saat ini sangat diperhatikan pemerintah. Nah, sejak 2020 pas Covid kemarin itu kan ekonomi sempat jatuh sebentar ya. Nah, pemerintah ini memberikan insentif untuk sektor properti, yaitu antara lain insentif pajak untuk sektor properti, khususnya untuk harga rumah di bawah 2 miliar. Jadi kalau orang yang beli properti dari tahun 2020 tuh akan dapat insentif pajak tahunannya. Terus yang kedua, Bank Indonesia memberikan kebijakan DP murah. Jadi biasanya kalau DP rumah minimal 30-40%, per tahun lalu itu cuma 10% doang. Nah, dan yang terakhir kan juga waktu ekonomi sempat jatuh akibat Covid, itu kan suku bunga diturunkan sampai ke level 3,5%. Itu gunanya untuk merangsang daya beli masyarakat. Nah, dampaknya ke sektor properti itu udah terlihat dalam 2 tahun terakhir, 2020 ke 2021 dan 2022. Itu penjualan properti semuanya meningkat, semua emiten, semua jenis produk, rumah tapak, lahan industri, ruko, ya kecuali gedung tinggi ya, karena gedung tinggi memang mahal dan peminatnya lagi kurang, begitu kondisinya kurang lebih. Oke, nah kalau di kondisi saat ini di market yang nggak bisa diprediksi nih, kira-kira apa aja sih yang dilakukan sama emiten, Pak Jono? Nah, karena kan kalau kita lihat sekarang itu concernnya pemerintah itu adalah untuk membantu supaya orang-orang yang tidak punya rumah di Indonesia tuh bisa memiliki rumah, ya kan? Nah, terus yang dilakukan juga sekarang emiten-emiten properti ini mulai beralih fokus produknya tuh kebanyakan ke rumah tapak daripada gedung tinggi, karena kan permintaan gedung tinggi sedang turun, karena biasa gedung tinggi itu peminatnya itu kayak perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahaan lokal yang mau ekspansi, sewa kantor untuk apartemen dan segala macam, itu peminatnya sedang kurang banyak. Peminatnya saat ini rumah tapak, dan sesuai dengan visi dan misi pemerintah supaya meningkatkan jumlah masyarakat yang mempunyai rumah. Jadi bersama-sama pemain-pemain industri properti dan pemerintah nih mendorong supaya penjualan rumah tapak nih yang bisa meningkat. Jadi sekarang rata-rata tuh emiten properti fokusnya tuh menjual rumah tapak dan satu lagi kawasan industri, lahan industri gitu. Nah, kira-kira kalau itu dampak terhadap inflasinya ada nggak sih dampaknya, Bapak Jono? Nah, kalau inflasi sendiri kan pasti hubungannya ke ini, kenaikan harga BBM dan harga material ya. Nah, untuk properti sendiri akan terlihat di kenaikan harga besi baja, harga semen, material beton dan sebagainya. Nah, ketika inflasi itu terjadi, nantinya emiten properti ini harus menaikkan harga jual mau tidak mau supaya keuntungannya tuh nggak tertekan gitu kan. Nah, ya dampaknya mungkin kalau dari sisi pembeli masyarakat itu mungkin harga rumah jadi lebih mahal, ya mungkin saja nanti penjualannya bisa tertekan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya terhadap suku bunga itu kira-kira dampaknya apa? Nah, kalau dari kenaikan suku bunga sendiri yang memang saat ini kan Bank Indonesia bersama bank-bank sentral dunia lain kan lagi naikin suku bunga ya. Karena inflasi yang tinggi sebagai dampaknya dari kemarin-kemarin itu. Nah, kalau misalnya Bank Sentral naikin suku bunga, Bank Indonesia, itu dampaknya tuh ada dua. Yang pertama, dari sisi emiten itu yang mempunyai utang dan terus mengambil utang, itu pasti makin lama beban utangnya buat bayar bunga utang kan makin besar. Itu menjadi kurang baik. Margin keuntungan bisa tertekan. Yang kedua, dari sisi pembeli juga kurang baik. Kenapa? Karena suku bunga KPR itu bisa naik juga dari misalnya 7,5% bisa jadi 9%. Itu melemahkan daya beli juga. Jadi secara umum memang kurang baik sih dengan sentimen kenaikan suku bunga untuk properti begitu. Nah, kalau terhadap kenaikan komoditas nih, menurut Bapak Jono kira-kira ada hubungannya nggak sih terhadap kenaikan sektor properti ini?
Sebenarnya kalau kita lihat kenaikan saham properti baru-baru ini tuh lebih karena ini ada hubungannya sama yang tadi. Jadi waktu tahun 2020-2021 pemerintah tuh menggenjot sektor properti kan, memberikan insentif pajak untuk sektor properti. Bank Indonesia memberikan DP murah dan suku bunga rendah. Jadi tahun 2020-2021 penjualan rumah properti itu meningkat. Tetapi kan untuk sektor properti itu serah terima tuh biasa 1-2 tahun kan. Nah, makanya di tahun 2022 ini kebanyakan baru ada serah terima dari properti yang terjual pada tahun lalu. Nah, sehingga di tahun 2022 diperkirakan laporan keuangan emiten-emiten properti itu akan bagus karena pendapatan baru bisa diakui setelah adanya serah terima. Nah, karena serah terima kebanyakan terjadi di tahun ini, makanya emiten properti tahun ini diprediksi kinerjanya membaik dan untung. Makanya saham-saham properti baru naik di tahun ini, di beberapa bulan terakhir, menjelang laporan akhir tahun mungkin. Oh iya, menarik. Nah, sektor properti ini ada apa aja sih jenisnya, Bapak Jono? Nah, kalau properti tadi ya kita tahu ada rumah tapak yang pasti, ada ruko, terus kalau yang gedung tinggi ada untuk apartemen, hotel, terus yang komersial ada mall, taman bermain. Ya kurang lebih itu sih yang menjadi sumber pendapatan dari emiten-emiten properti. Ada juga yang punya rumah sakit seperti Ciputra begitu. Nah, lalu apa saja sih yang perlu diperhatikan para investor nih untuk memilih saham properti? Nah, ini hubungannya tadi ke produk-produk apa yang permintaannya lagi tinggi. Jadi kita akan fokus ke emiten yang punya produknya sebagian besar rumah tapak. Yang jual rumah tapak itu siapa aja? Misal Ciputra, kemudian ada BSD. Sumarekon, ya kan. Terus kita lihat yang punya lokasi-lokasinya itu di lokasi yang strategis di kota-kota besar atau di luar Pulau Jawa yang merupakan daerah penghasil komoditas. Jadi kalau daerah itu penghasil komoditas, biasanya ekonominya jalan, daya beli masyarakat di situ meningkat. Misalnya kayak di Sumatera ada komoditas CPO dan timah, terus misalnya di Kalimantan ada CPO dan batu bara, Sulawesi ada nikel. Biasa kalau properti di daerah itu laku. Jadi selain kita lihat jenis produk rumah tapak, kita lihat emiten itu punya proyek di lokasi mana aja. Dan kita lihat mereka punya cadangan lahan berapa. Misalnya Ciputra total cadangan lahan tuh ada 6.000 hektar, BSD sekitar 4.000 hektar, Sumarekon sekitar 2.000 hektar di seluruh Indonesia. Nah, jangan lupa juga kita lihat dari kinerja pertumbuhan penjualannya berapa tiap tahun, marketing salesnya, profitabilitasnya, berapa net profitnya, laba bersihnya kan, dan utangnya. Nah, penting untuk melihat emiten properti yang neracanya kuat, yang utangnya sedikit. Karena kan untuk bisa bertahan di situasi seperti ini, dia harus punya keuangan yang kuat kan, gitu. Menarik sekali ya Bapak Jono. Aku mau info ini buat sahabat investor yang ada di rumah, mungkin yang belum punya akun HPS, bisa langsung DM kita aja, nanti bisa pilih. Kita banyak investment advisor, nanti tinggal pilih aja ya. Kita lanjut ya Bapak Jono. Oke. Nah, gimana sih saham-saham pilihan di sektor properti ini, kira-kira ada apa aja Bapak Jono? Nah, mungkin kalau kita lihat yang memenuhi kriteria tadi tuh ya mungkin kita bisa fokus ke emiten-emiten, terutama emiten properti yang market cap-nya besar nih. Misalnya ada CTRA, SMRA, BSDE, dan Pewon. Karena itu semua tadi memenuhi kriteria yang tadi kita bahas, dari lokasi, jenis produk, neraca keuangan, pertumbuhan penjualan. Itu mungkin yang bisa dilihat untuk investor jika ingin berinvestasi jangka panjang. Dan mungkin kita lihat juga kan mereka nih nama-nama besar ini udah terbukti rata-rata udah lebih dari 30 tahun membangun proyek properti real estate di seluruh Indonesia. Jadi perusahaan ini ya bukan sembarangan begitu. Nah, tadi kan saham-saham yang disebutin itu saham-saham yang big cap ya. Nah, kalau misalnya nih di saham second liner-nya atau di saham small cap-nya ada apa aja sih, Mas? Nah, kalau second liner ini kemarin lagi ramai juga ya diperbincangkan, ditradingkan juga kan. Misalnya kayak Intiland atau DILD. Nah, yang menarik itu adalah saham-saham yang small cap atau yang second liner ini di properti biasanya itu harganya murah. Cuman 0,4 kali atau 0,5 kali dari book value-nya. Misalnya Intiland atau MDLN, BKSL dan sebagainya. Dan biasanya kalau saham-saham yang market cap-nya kecil tuh biasa orang melihat ada apa, ada aksi korporasi apa, atau ada perubahan kepemilikan apa, ada isu apa. Misal Intiland kemarin sempat terbang karena dibeli oleh investor kawakan, misalnya Bapak Lo Keng Hong. Kemudian Pani yang karena
diakuisisi oleh grup Agung Sedayu, kemudian Modern Land, BKSL yang akan ada right issue, Modern Land yang berhasil membalik dari rugi jadi laba. Jadi orang kalau untuk saham-saham yang small cap property lebih melihat ada aksi korporasi apa, ada isu apa gitu dibanding kinerjanya. Karena biasanya memang kinerjanya tidak sebagus yang tadi, tidak sebagus seperti CTRA, BSD kayak gitu. Oke. Bapak Jono nih, kalau misalnya kita lihat dari segi valuasinya nih Pak, nah saham-saham properti yang tergolong saham-saham properti ini tergolong murah atau mahal sih Pak? Nah, kalau properti itu sebenarnya biasanya kita mungkin ngelihatnya ini dari book value ya, karena kan kalau kita ngelihat PE, price to earnings-nya, karena biasanya kan properti ini tidak setiap tahun ada serah terima dalam jumlah yang sama. Makanya laporan keuangan emiten properti biasanya cenderung kurang stabil, naik turun, terutama di bagian laba. Nah, jadi lebih baik kita ngelihat dari book value. Nah, biasanya sih kalau properti ini rata-rata diperdagangkan pada sekitar 1 kali book value-nya. Jadi kalau di bawah itu biasanya murah. Nah, atau bisa juga melihat dari berapa sih nilai aset yang dia punya. Ini hubungannya dengan berapa banyak tanah yang dia punya. Misal tadi Ciputra punya total 6.000 hektar yang bisa digunakan di masa depan. BSD punya 4.000 hektar, Summarecon 2.000 hektar. Jadi kalau untuk properti ini biasa orang melihat dari nilai asetnya kayak gitu. Berapa hektar, terus nilai harga tanahnya berapa dikalikan, dapat perkiraan berapa triliun sih nilai aset dia dibandingkan dengan harga sahamnya sekarang. Itu yang menentukan murah atau mahal begitu. Oke, baik Bapak Jono, ini ada pertanyaan nih dari Antah Lim 28. Nah, dia nanya, jadi emiten apa yang laporan Q3-nya sudah rilis dalam waktu dekat dan kira-kira bulan apa? Nah, kalau untuk Q3 sendiri belum ada yang rilis. Biasanya sih kalau ngeliat tahun lalu rata-rata rilisnya tuh di akhir Oktober atau awal-awal November. Jadi tergantung sama emiten, kita belum tahu. Ya kita nantikan aja nanti. Oke. Mungkin teman-teman karena mengingat waktunya singkat, kita sudahi aja ya. Terima kasih Bapak Jono atas masukannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di topik kita siang nanti. Bye. Bye.